wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM akhir 195 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya di sini akan menampilkan sebuah video yang ruang lingkupnya mata pelajaran IPA yang berjudul Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Nah, ada yang penasaran nggak sama videonya, isi videonya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada videonya. Cekidot. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah. Yang pertama, pengertian sistem peredaran darah adalah sistem organ pada manusia yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh dan mengembalikannya kembali ke jantung. Sistem ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup karena melalui darah, tubuh memperoleh oksigen, zat makanan, hormon, serta energi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga berfungsi mengangkut sisa-sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan zat sisa lainnya untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Pada slide kedua, di sini menjelaskan fungsi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki beberapa fungsi utama, antara lain mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut zat makanan hasil pencernaan ke sel-sel tubuh, serta membawa sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga berperan dalam mengedarkan hormon ke organ-organ sasaran, serta menjaga kestabilan suhu dan keseimbangan cairan tubuh agar fungsi organ tetap berjalan dengan baik. Di slide ketiga ada komponen sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Ketiga komponen ini saling bekerja sama dan membentuk satu sistem yang terkoordinasi untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Pada slide keempat, ada struktur dan fungsi jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan dilindungi oleh tulang rusuk. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan yang berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh, serambi kiri yang menerima darah bersih dari paru-paru, bilik kanan yang memompa darah ke paru-paru, serta bilik kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat katup-katup jantung yang berfungsi menjaga agar darah mengalir satu arah dan tidak kembali ke ruang sebelumnya. Pada slide kelima ada karakteristik jantung. Jantung memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari organ lain. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun dari otot jantung yang kuat dan tidak mudah lelah. Organ ini bekerja secara otomatis dan ritmis tanpa disadari serta berdetak sejak sebelum lahir hingga akhir kehidupan. Selain itu, jantung memiliki hubungan langsung dengan pembuluh darah besar sebagai jalur keluar dan masuknya darah. Pada slide 6 ini, di sini menjelaskan darah dan komponennya. Darah merupakan cairan penting yang mengalir di dalam pembuluh darah. Darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi mengangkut oksigen, sel darah putih atau leukosit yang berperan dalam pertahanan tubuh. Terus ada keping darah atau trombosit yang membantu proses pembekuan darah,
serta plasma darah yang mengandung air, protein, hormon, dan berbagai zat terlarut lainnya. Di slide ketujuh atau slide yang terakhir, ada penyakit sistem peredaran darah. Yang pertama itu anemia, adalah penyakit ketika tubuh kekurangan darah merah, sehingga penderitanya mulai mudah lemas dan pucat. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Penyakit ini terjadi ketika tekanan darah terlalu tinggi dan dapat mengganggu kerja jantung. Yang ketiga, penyakit jantung. Penyakit jantung terjadi saat jantung tidak dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Yang keempat, stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu sehingga bagian tubuh sulit digerakkan. Yang kelima, ada leukemia. Adalah penyakit darah yang menyerang sel darah putih dan dapat mengganggu daya tahan tubuh. Demikian video tugas yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Nur Hidayah, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.